Kalau boleh tahu, ada apa ya Mas Sigit ajak saya ke sini? Saya mau mengungkapkan perasaan saya ke kamu, Mayang. Perasaan? Mungkin ini terlalu cepat. Maksudnya Mas Sigit? Tapi aku mau jujur sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali aku ngeliat kamu. Mas Sigit jangan bercanda kayak gitu. Aku serius, Mayang. Mas, saya kan bukan siapa-siapa, Mas. Bahkan aku berniat untuk melamar kamu. Kamu serius, Nak? Mau menikah dengan Mayang? Iya, Bu. Aku serius. Aku nggak mau lagi berlama-lama pacaran dan akhirnya di tengah jalan putus juga. Meskipun Mayang itu hanya asisten rumah tangga, dia adalah wanita yang baik. Jadi, Ibu mengizinkan aku untuk menikahi Mayang? Iya, Nak. Makasih ya, Bu. Biar Ibu yang akan bicara sama dia ya. Mayang, kamu mau kan jadi menantu Ibu? Iya, Bu. Saya mau. Terima kasih ya, Mayang. Saya terima nikah dan kawinnya Mayang binti Apriansah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana, saksi? Mas, ini rumah baru kita. Iya, ayo aku tunjukin kamar kamu. Ini kamar kamu. Mas, ini kan kamar pembantu, Mas. Jangan kamu pikir aku menikahi kamu, terus aku akan jatuh cinta sama kamu. Gak akan. Kalau kamu nggak cinta sama aku, kenapa kamu nikahin aku? Aku hanya menjadikan kamu sebagai alat balas dendam ke mantan aku. Maksud kamu apa, Mas? Nanti juga kamu akan tahu. Ternyata Mas Sigit nggak benar-benar cinta sama aku. Ternyata Mas Sigit punya niat jahat. Sampai aku dijebak di pernikahan ini. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Banding official, program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Kamu suka? Suka banget lah, Mas. Makasih ya. Kamu udah mau nerima aku. Mas, ngapain sih kamu itu berterima kasih? Justru aku tuh senang banget kalau bisa nikah sama kamu. Apa? Kamu mau nikah sama dia? Kamu itu pacar aku. Berani-beraninya lo mau nikahin calon istri gua. Sini. Kamu mau ngapain sih? Bentar ya, Mas. Sini. Kamu ngapain sih? Pergi kamu. Pergi. Kamu itu ya? Aku ini pacar kamu. Tapi kenapa kamu malah menerima lamaran dia? Yang perlu kamu tahu, Mas, aku itu nggak pernah cinta sama kamu. Aku nggak pernah serius pacaran sama kamu. Kamu itu cuma buat ngisi waktu luang aja, tahu nggak? Keterlaluan kamu, Sela. 4 tahun kita menjalin hubungan. Dan sekarang kamu hanya bilang bahwa aku cuma mengisi waktu luang kamu. Tapi sekarang aku udah nemuin orang yang tepat untuk jadi suami aku. Dia itu pengusaha, Mas. Uangnya banyak. Nggak kayak kamu. Keren. Tapi aku selalu berusaha untuk bahagiain kamu. Aku kasih semua yang kamu mau. Itu belum cukup buat aku, Mas. Udahlah, sekarang kamu terima kenyataan aja. Dan kita putus. Enggak. Aku nggak mau kita putus. Aku mau kita nikah. Aku nggak mau nikah sama kamu, Mas. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Diam aja. Sela, tunggu, Sela. Sela, buka pintunya, Sela. Sela. Kenapa, Nak? Gimana? Lamaran kamu diterima? Enggak, Bu. Sela mutusin aku. Dia bahkan udah menerima lamaran laki-laki lain. Keterlaluan Sela itu. Dia sama aja nggak menghargai kamu, Sigit. Aku benar-benar sakit hati dibuatnya, Bu. Kamu yang sabar ya, Nak. Mungkin Sela bukan jodoh kamu. Aku ke kamar dulu. Kasihan Sigit. Padahal dia itu sayang bener dengan Sela. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pasti Mayang kan? Iya, Bu. Dari Yayasan Penyalur Asisten Rumah Tangga kan? Bener, Bu. Syukurlah kamu udah datang, Nak. Kamu nggak keberatan kan kalau harus mengerjakan tugas di rumah ini? Enggak, Bu. Itu kan memang yang saya lakukan. Kalau kamu kerjanya baik, saya akan kasih bonus buat kamu. Mari, silakan masuk. Yang perlu kamu tahu, Mas, aku itu nggak pernah cinta sama kamu. Aku nggak pernah serius pacaran sama kamu. Kamu itu cuma buat ngisi waktu luang aja, tahu nggak? Aku nggak terima kamu perlakukan aku seperti ini, Sela. Aku akan balas perbuatan kamu.
Permisi, Mas. Kamu siapa ya? Saya Mayang, asisten rumah tangga yang baru. Saya kesini mau ambil baju kotor. Iya ya, boleh. Silakan ambil di sini. Permisi. Permisi ya, Mas. Iya. Sigit, syukurlah nak, akhirnya kamu keluar dari kamar. Iya, Bu. Aku mau minta izin sama Ibu. Aku mau ajak Mayang pergi makan malam. Kamu serius? Mau ngajak Mayang? Iya, Bu. Jadi sebenarnya aku punya rencana. Tapi nanti aja ya, aku kasih tau Ibu. Ya, Mayang, kamu mau diajak Mas Sigit tuh makan malam di luar? Kebetulan ada yang mau saya omongin sama kamu. Iya, Mas. Ya udah, ganti baju sana. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Mas Sigit ajak saya ke sini? Saya mau mengungkapkan perasaan saya ke kamu, Mayang. Perasaan? Mungkin ini terlalu cepat. Maksudnya Mas Sigit? Tapi aku mau jujur sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali aku ngeliat kamu. Mas Sigit jangan bercanda kayak gitu. Aku serius, Mayang. Mas, saya kan bukan siapa-siapa, Mas. Bahkan aku berniat untuk melamar kamu. Kamu serius, nak? Mau menikah dengan Mayang? Iya, Bu. Aku serius. Aku nggak mau lagi berlama-lama pacaran dan akhirnya di tengah jalan putus juga. Meskipun Mayang itu hanya asisten rumah tangga, dia adalah wanita yang baik. Jadi, Ibu mengizinkan aku untuk menikahi Mayang? Iya, nak. Makasih ya, Bu. Biar Ibu yang akan bicara sama dia ya. Mayang, ini mengenai Sigit, nak. Memang menurut Ibu terlalu cepat ya. Tapi bukan berarti dia main-main sama kamu, nak. Kamu udah punya pasangan di kampung. Belum, Bu. Apa menurut kamu Sigit itu nggak layak jadi suami kamu? Nggak gitu, Bu. Justru saya yang berpikir saya nggak pantas buat Mas Sigit. Enggak, Mayang, kami aja nggak mempermasalahkannya. Kamu mau kan jadi menantu Ibu? Ibu yakin kamu adalah wanita terbaik untuk anak saya. Iya, Bu. Saya mau. Terima kasih ya, Mayang. Saya terima nikah dan kawinnya Mayang binti Apriansah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana, saksi? Sah. Wah, Yan sekarang sudah sah. Silakan pasangkan cincinnya. Mata hatimu, ingatkah kau dengar firman Tuhan? Pak, kami pamit pulang ke Jakarta ya. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Saya akan rutin kirim uang untuk biaya berobat Bapak dan juga biaya sekolah Susi. Alhamdulillah, makasih ya, Mas. Mbak titip Bapak ya. Jagain Bapak. Iya, Mbak. Mbak tenang aja ya. Yaudah, Pak. Kami permisi dulu. Kami pamit dulu ya, Pak ya. Sehat-sehat ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mayang sudah menemukan jodohnya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mas, ini rumah baru kita. Iya, ayo. Aku tunjukin kamar kamu. Ini kamar kamu. Mas, ini kan kamar pembantu, Mas. Ya memang itu profesi kamu. Jangan kamu pikir aku menikahi kamu, terus aku akan jatuh cinta sama kamu. Gak akan. Kalau kamu nggak cinta sama aku, kenapa kamu nikahin aku? Aku hanya menjadikan kamu sebagai alat balas dendam ke mantan aku. Maksud kamu apa, Mas? Nanti juga kamu akan tahu. Ternyata Mas Sigit nggak benar-benar cinta sama aku. Ternyata Mas Sigit punya niat jahat. Sampai aku dijebak di pernikahan ini. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Iya, thank you. Perempuan yang menikah itu mantan pacar aku. Aku mau bikin dia panas dan cemburu dengan pernikahan kita. Jadi kamu jangan sampai malu-maluin aku di depan dia. Ngerti? Makasih ya udah datang ya. Sama ya. Iya. Bro, thank you, bro. Thank you ya. Hey, makasih ya, makasih. Selamat ya. Semoga kalian bahagia dengan pernikahan ini. Pasti dong, Mas. Pastinya. Makasih ya udah datang. Ya, sama-sama. Ini siapa, Mas? Ini Mayang, istri aku. Kita baru nikah seminggu yang lalu dan saat ini kita lagi bahagia banget. Mas Sigit itu orangnya romantis. Kok aku cemburu ya lihat kebersamaan mereka? Padahal kan aku udah nikah. Kayaknya Sela cemburu sama Mayang. Berarti dia masih cinta sama aku. Yes. Yaudah, silakan dinikmatin hidangannya. Ya. Ayo sayang.
Sayang, ini rumah kita sekarang. Iya mas, aku suka. Mulai sekarang, rumah ini jadi milik kamu juga. Biarpun aku belum cinta sama Mas Joni, tapi hartanya bisa membahagiakan aku. Rumah kamu bagus banget mas. Aduh, sayang, udah jam segini. Aku harus ke KL, soalnya ada urusan bisnis di sana. Tapi kan mas, ini malam pertama kita mas. Tapi urusannya bener-bener gak bisa ditunda. Yaudah, sekarang kamu bantuin aku packing pakaian. Kamar kita di atas, ayo. Aku yakin banget, Sheila itu masih cinta sama aku. Buktinya, tadi dia cemburu ngelihat aku jalan sama kamu. Ya aku berharap sih kamu dan Sheila mengubur jauh-jauh perasaan itu mas. Karena kan kamu udah punya istri dan Sheila juga udah punya suami. Justru cepat atau lambat, Sheila akan bosan dengan pernikahannya. Dan dia akan balik sama aku. Tapi kan aku istri kamu mas. Kalau Sheila mau balik sama aku bakal tinggalin kamu. Jadi kamu jangan berharap banyak dari aku. Ngerti kamu? Mas, makan dulu ya. Siapa yang suruh kamu masak? Ini kan kewajiban aku mas sebagai istri. Ya kalau kamu mau menghargai atau enggak itu urusan kamu. Allah, Mas Sigit sampai nggak mau makan masakan aku. Mas, aku pengen beli tas baru deh. Beli aja, sayang. Uangnya aku transfer ya. Sekalian uang belanja bulanan kamu. Iya mas. Sayang, uangnya udah aku transfer 50 juta. Kamu terserah mau beli apa aja. Makasih ya mas. Kamu bisa kan anterin aku shopping? Mahal banget, sayang. Soalnya aku ada meeting hari ini ya. Jadi nggak bisa. Ya udah deh. Ya, aku berangkat dulu ya. Lama banget mana sih? Ini dompetnya mas. Lama banget sih ngambil dompet doang. Iya maaf. Udah sana. Main. Kita makan siang bareng yuk. Sheila? Kalian mau kemana? Kita mau makan siang. Jadi Mayang ini biasanya setiap hari selalu jemput aku di jam istirahat. Khusus untuk makan siang bareng. Oh gitu. Loh, kamu kok sendiri? Suami kamu mana? Mas Joni lagi sibuk. Oh, sibuk. Oke deh, kita jalan dulu ya. Dah. Bye. Manja banget sih istrinya Mas Sigit. Malas liatnya. Aku tuh puas banget udah bikin Sheila panas tadi ngeliat kita. Dia pasti cemburu tuh. Selama ini kamu cuma berusaha bikin Sheila cemburu. Iya, dan aku berhasil. Tega banget kamu mas. Kamu sama sekali nggak mikirin perasaan aku. Kamu gak usah baper gitu dong. Dari awal kan aku udah bilang kenapa alasan aku menikahi kamu. Meskipun aku udah nikah sama kamu, bukan berarti kamu bisa menggantikan posisi Sheila di hati aku. Ngerti kamu? Kamu mau kemana lagi sih mas? Aku harus ke Batam malam ini. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal? Gak apa-apa mas, kamu bilang. Aku udah mulai muak ya sama semua ini. Sampai kapan sih kamu itu sibuk sama urusan bisnis kamu? Aku tuh butuh kamu, tahu nggak? Iya sayang, aku minta maaf. Ya emang pekerjaan ini banyak menyita waktu. Tapi aku janji, setelah ini aku akan lebih banyak ngeluangin waktu buat kamu. Ya? Iya. Ya udah, aku pergi ya. Cuma punya suami. Kalau kemana-mana tetap aja sendirian kayak gini. Sheila? Mas Sigit? Kamu sendirian? Iya mas. Kalau kamu? Sama, aku juga sendirian. Oh ya udah kalau gitu join aja di table aku. Suami kamu mana? Udahlah mas, kamu nggak usah ngomongin dia. Aku kecewa sama dia. Mendingan kamu temenin aku di sini. Iya, dengan senang hati. Kamu mau pesan apa? Mbak, minta menunya. Di sini makanannya enak-enak loh mas. Makasih ya Mbak. Mas Sigit kemana ya? Udah jam segini belum juga pulang. Mas, kamu dari mana aja? Aku khawatir nungguin kamu. Siapa yang suruh kamu nungguin aku? Kalau kamu mau tahu tadi aku dari mana, aku habis ketemu Sheila. Dan kita sepakat untuk jadian lagi. Mas, tunggu mas. Apalagi sih? Kamu jangan nekat kayak gitu mas. Nanti kalau suaminya Sheila tahu gimana mereka bisa berantem mas, kasihan dong. Justru itu yang aku inginkan. Aku gak peduli. Aku mau mereka berpisah. Kamu juga gak pernah peduli sama perasaan aku mas. Maya, Ibu, gimana kabarnya kamu sama Sigit? Baik-baik aja kan? kami baik-baik aja bu. Kok kamu jawabnya gugup begitu? Kamu nggak lagi bohongin ibu kan, nak? Ibu? Kok gak bilang-bilang datang ke sini, Bu? Iya, ibu nggak sempat. Gimana? Kalian ada tanda-tanda mau punya anak nggak? Sampai saat ini sih belum ada, Bu. Tapi kita udah usaha loh. Ya kan, sayang? Iya bu.
Mayang? 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 Siapa yang tidur di sini? Ini kan tasnya Mayang. Ini baju Mayang. Ini Ibu, Mayang. Ini kan baju kamu. Kamu tidur di sini. sebenarnya dari awal pindah ke rumah ini, aku sama Mas Sigit memang pisah kamar, Bu. Astagfirullahaladzim. Sela, aku seneng banget kita bisa sama-sama kayak dulu lagi. Ya apalagi aku, Bang. Aku seneng banget. Soalnya hidup aku tuh gak pernah sepi, Mas, kalau ada kamu. Jadi bawaannya aku tuh happy terus. Berarti perasaan kita memang sama ya. Kan dari dulu juga gitu. Sigit, Ibu, ngapain kamu balikan lagi sama perempuan ini? Dia tuh nggak tulus sama kamu. Bu, Ibu tenang dulu ya. Aku nggak bisa ngelupain Sela, Bu. Begitu juga dengan Sela. Dia nggak bahagia hidup dengan suaminya, Bu. Itu cuma akal-akalan dia aja. Dia itu mau memanfaatkan kamu. Kamu nggak tahu kan bagaimana perasaan Mayang istri kamu, nak? Ibu minta ya, sekarang kamu tinggalin dia. Cuma Mayang istri kamu, nak, yang tulus mencintai kamu. Aku nggak bisa ninggalin Sela. Bahkan aku berencana untuk minta pisah dari Mayang. Enggak, Enggak, Bu. Ibu nggak setuju kamu pisah dari Mayang. Ibu bangun, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Mila sudah meninggal. Ibu bangun, Bu. Jangan tinggalin aku, Bu. Maafin Sigit, Bu. Ibu kenapa bisa sampai kayak gini, Mas? Ini pasti gara-gara kalian berdua, iya kan? Enak aja kamu nyalahin kamu. Jangan sembarangan kamu ya. Ya terus kalau bukan karena kalian berdua, kenapa ibu bisa kena serangan jantung kayak gini? Cukup, Mayang. Yang terpenting sekarang bagaimana mengurus jenazah Ibu. Bukan malah saling menyalahkan. Bu, maafin Sigit, Bu. Ibu, ya Allah. Sheila, mau ngapain kamu kesini? Aku heran, kenapa sih kamu itu masih bertahan aja sama Mas Sigit? Iya, karena Mas Sigit itu suami aku. Terus kamu berharap Mas Sigit berubah jadi cinta gitu sama kamu? Mungkin gak cinta sama aku, tapi aku yakin Mas Sigit akan berubah. Gak usah mimpi kamu. Itu gak bakalan terjadi. Aku juga mau tanya sama kamu, Sheila. Kamu kenapa masih bertahan sama suami kamu? Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Iya sayang, punya kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Aku mau ajak kamu liburan ke luar negeri. Serius kamu, Mas? Serius sayang, Pokoknya aku mau kita liburan ke Eropa. terserah kamu aja. Makasih ya, Mas. Yuk. Sela kemana sih? Diteleponin gak diangkat-angkat. Bikin orang khawatir aja. Baru gak bisa telepon aja, kamu udah gusar gitu, Mas. Sementara aku gak pernah kamu pikirin. Bener dugaan aku. Mereka lagi liburan. Ngapain sih kamu? Mau mata-matain aku ya? Enggak, Mas. Aku cuma mau kasih tahu makan malamnya udah siap. Gimana aku bisa makan kalau lihat Sela mesra sama suaminya? Namanya juga suami istri, Mas. Wajar dong kalau mereka mesra-mesraan. Diam kamu. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Astagfirullahaladzim, Mas Sigit. Mas, akhirnya sampai rumah. Oke. Mas, mau aku bantuin nggak? Mau usah sayang. Gimana sayang, liburannya? Kamu senang? Hah? Ya aku pasti seneng banget lah. Aku tuh puas banget liburan kali ini. Bagus lah, kalau kamu senang, aku juga senang. Udah masuk ya, aku capek nih istirahat. Ya udah yuk. Oh, Mas, kamu masuk duluan ya, Mas. Barang aku ada yang ketinggalan. Ya udah, aku duluan ya. Jangan lama. Iya, Mas. Kamu ngapain sih kesini, Mas? Tapi kamu malah mesra banget sama suami kamu. Gimana sih kamu ini? Ya udah kita ngobrolnya jangan di sini ya. Aku kangen banget sama kamu. Ya, Mas. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Kemarin-kemarin aku nggak bisa hubungin kamu karena Mas Joni di samping aku terus. Terus kapan kamu mau pisah sama dia? Sebelumnya aku nggak ada niat buat pisah sama Mas Joni. Dia itu mesin ATM buat aku. Tapi aku juga gak mau Mas Sigit tinggalin aku. Dia bisa jadi hiburan di saat aku nggak ada Mas Joni. Kamu kok malah diem aja sih? Jangan-jangan kamu nggak ada niat untuk pisah sama dia ya? Enggak bukannya kayak gitu, Mas. Udah dong, kamu itu jangan marah-marah terus. Aku itu cuman lagi cari momen yang pas, Mas. Kamu sabar dulu ya.
Alhamdulillah, Susi. Kita sudah sampai di rumah Maya. Bapak kangen sekali sama dia. Susi juga, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mayan, Adek, ya ampun, Bapak. Aku seneng banget akhirnya bisa disamperin ke sini. Apa kabar kamu? Ada sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak. Kita ngobrolnya di dalam ya, Pak. Ayo, Adek, ayo. Ya ampun, apa kabar sih adiknya aku nih? Bapak, Adek Susi. Dimakan ya, yang banyak loh. Iya. Mayang, suami kamu mana? Apa belum pulang? Itu dia. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak sama Adek, kita makan sama-sama dulu ya. Iya. Sigit, bagaimana kabar kamu? Baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Udah sehat? Alhamdulillah. Berkat uang yang kamu kirim, Bapak bisa berobat dengan teratur. Iya kan, Susi? Iya, Pak. Saya ikut senang dengarnya, Pak. Mas, mau makan pakai apa? Apa aja terserah kamu. Siapa? Ngapain kamu kesini? Maaf, Mas. Aku mau tidur di sini soalnya kalau Bapak tahu kita beda kamar, nanti Bapak bakalan curiga. Aku cuma nggak mau ngulangin kejadian Ibu. Ya udah. Tapi kamu tidur di bawah. Salah. Iya, Mas. Aku ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Proyek aku yang di Batam sukses. Aku akan kasih kamu hadiah. Beneran, Mas? Beneran, sayang. Mas, aku senang banget, tau nggak? Aku akan transfer ke rekening kamu itu 100 juta. Iya. Udah aku kirim kan? Makasih ya, Mas ya. Yaudah, aku naik dulu ya. Mau bersih-bersih dulu. Kamu kerja aja yang rajin buat aku, Mas. Kalau aku kesepian, aku bakal calling Mas Sigit. Dia bakal dengan senang hati nemenin aku. Halo sayang. Iya sayang. Iya. Aku juga kangen sama kamu. Iya, nanti kita ketemu ya. Iya sayang. Sigit. Kamu bicara dengan siapa pakai sayang-sayang begitu? Dengan pacar ya? Mungkin Bapak salah dengar kali. Mas Sigit itu orangnya setia kok sama aku. Bapak nggak salah dengar. Orang dia bicara pakai sayang-sayang begitu. Jangan-jangan kalian sembunyikan sesuatu di belakang Bapak. Ya. Maaf Pak, saya berangkat ke kantor sekarang. Mas Sigit. Kalian siapa ya? Seharusnya kami yang bertanya. Kamu itu siapa? Malam-malam datang kemari mencari menantu saya. Kayaknya ada yang gak beres deh sama pernikahan Mbak Mayang. Bapak juga berpikir seperti itu. Ayo kita masuk. Sigit, Mayang, buka pintunya nak. Mayang. Mayang, Bapak kamu ketok-ketok itu. Mayang bangun, Mayang. Buka pintunya nak. Badan kamu panas. Mayang, Sigit. Iya sebentar Pak. Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Mayang kenapa, Mbak? Tega sekali kamu membiarkan anak saya tidur di lantai. Mbak Mayang kenapa? Gimana perasaan kamu? Mbak Mayang bangun, Pak. Pak, badan Mbak Mayang panas, Pak. Kita harus bawa Mayang ke rumah sakit. Iya, Pak. Ayo, Pak. Mayang, kenapa kamu nggak cerita sama Bapak kalau selama ini Sigit sudah menyiksa batin dan fisik? Iya, Mbak. Aku juga nggak tega lihat Mbak diperlakukan seperti ini. Pokoknya setelah kamu sehat, kamu ikut Bapak pulang ke kampung. Enggak, Pak. Nggak bisa kayak gitu dong. Mayang kan harus di sini sama suami Mayang. Tapi dia nggak sayang sama kamu, nak. Tapi Mayang mau bertahan, Pak. Mayang yakin kok Mas Sigit akan berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok pulang sendirian? Bapak sama adik kamu mana? Mereka udah pulang duluan, Mas. Baguslah, jadi aku bisa bebas. Lagian, kenapa kamu gak ikut sama mereka pulang kampung juga? Ya karena aku kan istri kamu, Mas. Aku nggak mungkin dong pergi tanpa izin kamu. Jadi aku akan dampingin kamu di sini. Walaupun kamu masih belum percaya kalau aku benar-benar tulus sayang sama kamu. Selamat siang, Pak.
Sigit, Jadi Joni pemilik perusahaan ini. jadi kamu yang mau presentasi? Iya, Pak. Ternyata kita ketemu di sini. Sekarang kamu sadar, kenapa Sheila itu lebih milih saya daripada kamu? Saya beruntung banget lo bisa nikah sama Sheila. Sheila itu romantis, pengertian, nggak pernah marah-marah saat saya tinggal-tinggal. Maaf, Pak. Apa bisa kita mulai presentasinya sekarang? Silakan dulu. Semenjak lo nikah sama pengusaha tajir, lo makin cantik aja, Sel. Iya kan, tapi Pasti Sigit kasihan banget kan lo tinggalin. Sigit masih jadi pacar aku kok sampai sekarang. Ya kalau sama Sigit sih enaknya pacaran aja sih ya. Kalau buat jadi suami, kayaknya gimana gitu. Lagian aku juga nggak mau pisah sama suami aku. Soalnya kan suami aku mesin ATM buat aku. Jadi kamu punya suami sekaligus punya pacar, Sel? Awas, nanti kalau ketahuan suami kamu habis kamu. Kalau Sigit tahu nih, cuma buat jadi cadangan ya ampun. Pasti kesel banget kan? Jangan sampai ketahuan lah. Gimana sih kalian? Ya ampun, kamu bener-bener nekat tau gak sih? Ya Allah, kasihan Mas Sigit. Ternyata hatinya dipermainkan sama Sheila. Udah sore nih. Yuk. Lumayan juga ya, Mak. Nanti kapan-kapan kita nongkrong lagi di sini ya. Ntar aku kabarin ya. Oke, kita duluan ya. Sheila, Maya, Jadi kamu selama ini cuma jadiin Mas Sigit itu cadangan kamu? kok kamu tahu? Dong, kasihan Mas Sigit. Mas Sigit itu masih sayang banget sama kamu dan berharap. Oh gitu ya. Kalau aja Mas Sigit itu sekaya suami aku, pasti aku udah nikah dari dulu sama dia. Mas, Sheila tuh gak serius sama kamu. Tahu apa kamu tentang Sheila? Aku tahu karena dia yang ngomong sama teman-temannya. Ya, kamu itu cuma cadangannya dia. Bahkan dia gak kepikiran untuk pisah sama suaminya, Mas. Cukup, Mayang. Aku nggak suka kamu fitnah Sheila ya. Tapi aku gak fitnah, Mas. Justru kamu yang harusnya buka hati kamu. Kamu tuh terobsesi kayak gitu sama... Bukan urusan kamu. Kamu nggak usah ikut campur. Sekarang terserah kamu, Mas. Terus kamu mau apa? Hah? Aku mau pisah, aku udah gak kuat. Dengan senang hati aku minta pisah dari kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah sini dan kemasi barang-barang kamu. Ya Allah, sebenarnya bukan perpisahan ini yang aku mau. Aku masih sayang banget sama Mas Sigit. Tunggu apa lagi? Hah? Kamu berharap aku memohon dan mencegah kamu supaya kamu tidak pergi. Jangan mimpi kamu. Kamu sendiri kan yang pengen pergi. mungkin ini yang terbaik untuk kamu, nak. Daripada batin kamu tersiksa oleh ulah Sigit. Aku yakin kok, dia bisa ngelewatin semuanya. Lihat ini, aku bawa sesuatu buat kamu. Apa ini, Mas? Dan ada satu lagi. Ya ampun, Mas. Mas, ini bagus banget, Mas. Ini pasti harganya mahal ya. Iya dong, sayang. Makasih ya, Mas. Aku jadi makin cinta deh sama kamu. Pokoknya semua buat kamu itu harus yang terbaik. Kamu bilang kamu mau pisah sama dia. Tapi kenapa barusan kamu bilang kalau kamu makin cinta sama dia? Apaan ini? Kamu ada hubungan apa sama dia? Enggak, Mas. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dianya aja yang masih terobsesi sama aku. Bisa-bisanya ya kamu bilang aku makin terobsesi sama kamu. Kita berdua pacaran. Dan dia bilang kalau dia akan pisah. Mana buktinya, Sheila? Aku nggak pernah ngejanjiin kamu apa-apa ya, Sigit. Aku itu nggak pernah cinta sama kamu. Keluar kamu! Jangan pernah ganggu istri saya lagi. Tanggung akibat. Saya peringatin sama kamu. Keluar! Udah buruan keluar! Sheila nggak pernah tulus sama aku. Cinta udah membutakan mata hatiku. Akunya aja yang terlalu bodoh. Bener apa kata dia? Enggak, Mas. Itu semua nggak bener, Mas. Dia bohong. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku berani sumpah, Mas. Aku pegang kata-kata kamu. Kalau sampai kamu macam-macam di belakang aku, tanggung akibat. Badanku gak enak banget. Rasanya sakit semua. Aku jadi inget Mayang ya. Aku kesepian gak ada Mayang di rumah ini. Mas, selamat ulang tahun ya, Mas. Iya, makasih. Oh iya, ini kue aku bikin sendiri loh, Mas. Kita langsung cobain aja kuenya ya, Mas. Kue apaan sih ini? Kue gak enak kayak gini kok dikasih ke aku. Maaf, Mas. Aku tadi cuma ngikutin resep. Aku pikir kamu bakalan suka. Makanya kalau kamu gak bisa bikin kue, jangan maksa untuk bikin. Gimana sih kamu tuh? Jangan kamu kira dengan perhatian sekecil ini aku jadi tersentuh. Enggak sama sekali. Selama ini kamu begitu tulus sama aku. Tapi aku gak pernah menghargai ketulusan kamu. Oh,
Taruh di mana sih itu berkasnya? Sebentar lagi mau meeting. Mas, ini ada map kamu ketinggalan tadi di rumah. Nah, ini map yang aku cari. Ya udah, kamu pulang aja sana. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Mas Sigit, Maya, ngapain kamu kesini? aku mau minta maaf sama kamu. Aku akui aku salah. Aku menyesal udah menyanyiakan kamu selama ini. Kamu kenapa tiba-tiba berubah kayak gini, Mas? Aku baru tahu kalau ternyata Sela selama ini gak tulus sama aku. Cuma kamu yang selama ini tulus mencintai aku. Demi Allah, aku menyesal udah menyanyiakan kamu selama ini. Sigit, ngapain kamu kembali? Saya benar-benar sudah kecewa dengan sikap kamu terhadap anak saya. Saya minta maaf, Pak. Saya akui saya salah. Penyesalan kamu nggak ada gunanya. Saya nggak mau melihat muka kamu lagi. Sekarang lebih baik kamu pergi. Ayo Maya, kita masuk ke dalam. Pak, nggak perlu ladeni orang seperti dia. Pak, tunggu Pak. Tolong kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Ini akan menyanyiakan anak Bapak. Tolong, Pak. Aku memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Pak, tolong biarin Mas Sigit masuk dulu, Pak. Kasian. Kamu nggak perlu kasihan dengan laki-laki seperti itu, Maya. Bener kata Bapak, Mbak. Mendingan Mbak lupain aja Mas Sigit. Dia tuh nggak pantas Mbak dimaafin. Ya Allah, Bapak sama Susi benar. Tapi kenapa aku nggak tega biarin Mas Sigit diperlakukan kayak gini? Mbak, mending Mbak buang jauh-jauh perasaan gak enak Mbak. Aku tuh nggak mau Mbak disakitin lagi. Ya Allah, hamba sangat bersyukur Mas Sigit sudah berubah. Tetapi melihat sikap Bapak dan adik terhadap Mas Sigit yang begitu membenci Mas Sigit sekarang sungguh membuat hamba menjadi bingung. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Berikanlah petunjukmu. Aku nggak akan pergi sebelum mendapatkan maaf dari kamu, Maya. Ya Allah, Mas Sigit. Mas Sigit masih di sini. Ya Allah, badannya panas banget. Mbak Mayang, Bapak. Mas Sigit. Ya Allah, Susi, ini kenapa bisa kayak gini? Mas nggak tahu, Mbak. Pas aku keluar, Mas Sigit udah pingsan. Mungkin dia kedinginan karena semalaman di luar. Kita bawa Mas Sigit ke dalam rumah ya, Pak. Ya, kita pindahin ke dalam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aku bisa ada di sini? Kamu di rumah aku, Mas. Diminum dulu ya. Makasih, Maya. Maaf aku udah merepotkan kamu, Bapak dan juga Susi. Kenapa kamu masih bertahan di luar? Saya tidak akan pergi sebelum mendapatkan maaf. Saya sangat menyesal, Pak. Mayang, apa kamu masih mau kembali rujuk bersama Sigit? Mau, Pak. Mayang masih mau kasih kesempatan lagi untuk Mas Sigit. Kalau misalnya suatu hari nanti Mas Sigit menyakiti Mayang lagi, Mayang yang akan menggugat pisah. Makasih ya. Aku janji, aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku sayang sama kamu. Iya, Mas. Aku harap kamu jangan pernah sakitin aku lagi. Aku gak sanggup kalau sadar yang kedua kali. Iya, aku janji. Alhamdulillah. Mas, siapa perempuan? Kenapa kamu bawa perempuan lain ke rumah kita, Mas? Dia pacar aku. Dia lebih cantik, lebih muda daripada kamu. Ya, kalau dibandingin sama kamu tuh gak ada apa-apanya. Berani-beraninya kamu banding-bandingin aku sama dia. Aku gak terima, Mas. Aku gak terima. Gua gak tahu diri. Kamu jangan godain suami. Kamu tuh udah gak ada artinya. Mas Joni lebih milih aku. Bener-bener jahat ya kamu. Kenapa? Dia bener. Aku udah gak butuh kamu lah. Aku udah bosan sama kamu. Kamu tuh apa-apa sih? Kamu ya gak tahu diri. Enggak kamu, Mas. Kamu jangan seolah-olah kamu itu yang menjadi korban. Kamu nikah sama aku tuh gak tulus. Kamu cuma mau harta aku aja. Sekarang kamu pergi dari rumah aku. Bawa semua barang-barang yang pernah aku kasih ke kamu. Bawa semua. Aku gak butuh itu. Buruan. Aku rasa dia berani-beraninya dia mengkhianati aku. Dia pikir dia itu siapa? Kamu kenapa nangis? Aku udah pisah sama Mas Joni. Ternyata Mas Joni itu bukan suami yang baik buat aku, Mas. Dia memang kasih aku harta, tapi dia nggak bisa setia sama aku, Mas. Sama dong kayak kamu. Maksud kamu? Iya, maksud aku sama kayak kamu. Kamu bukan istri yang baik dan kamu tidak setia. Jadi kamu pantas mendapatkan apa yang dia lakukan. Karena itu sama dengan yang kamu lakukan. Adil kan? Maksud kamu apa sih, Mas? Aku beneran nggak ngerti deh. Nggak usah so polos deh kamu. Aku tahu maksud kedatangan kamu ke sini. Kamu mau balikan sama aku kan? Iya, Mas, aku tuh masih cinta sama kamu, Mas. Sela. Ternyata benar, selama ini kamu hanya menjadikan aku cadangan. Tapi maaf,
Saat ini aku udah bukan cadangan kamu lagi. Aku nggak pernah jadiin kamu cadangan. Aku ini cinta sama kamu, Mas. Cinta aku tulus buat kamu. Aku nggak bisa balikan sama kamu karena aku udah rujuk sama Mayang dan aku mencintai dia. Apa perasaan kamu kok aku hilang gitu aja? Perasaan aku udah hilang. Nggak mungkin, Mas, itu. Karena sekarang aku udah sadar siapa sebenarnya wanita yang aku cintai. Sekarang silahkan kamu keluar dari sini dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Kalau aku nggak bisa milikin Mas Sigit, Mayang juga nggak boleh milikin dia. Aku nggak akan biarin dia bahagia di atas penderitaan aku. Tamat riwayat kamu, Mayang. Ya Allah. Gimana nih, Bang? Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit aja. Gimana keadaan Sela? Masih ditangani dokter, Mas. Soalnya parah banget keadaannya. Kasihan Sela. Kita doakan aja yang terbaik ya, Mas. Bapak, Ibu silakan masuk. Ada yang ingin dokter sampaikan. Gimana kondisi Sela? Dia sudah meninggal. Innalillahi. Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan? Apa ini? Udah, kamu lihat aja. Kamu hamil, sayang? Alhamdulillah, aku senang banget. Sebentar lagi kita punya anak. Kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Buat aku nggak masalah. Yang penting anak kita terlahir sempurna dan sehat. Amin. Papa berangkat kerja dulu ya, Arjuna. Kamu jangan nakal di rumah sama mama ya. Ya, Papa. Pinter anak papa. Salim dulu. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Cucu kakek sudah besar. Pak. Sigit? Iya, Pak. Udah mau berangkat? Kebetulan saya ada meeting pagi di kantor. Hati-hati di jalan. Iya, Pak. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, Mas. Dadah. Alhamdulillah. Sepertinya Sigit benar-benar sudah berubah. Sekarang Mbak kelihatan lebih seneng ya. Bapak lihat dia sangat sayang sekali sama kalian berdua. Mas Sigit itu sayang banget loh sama aku. Alhamdulillah. Allah mengabulkan doa-doa aku. Pada akhirnya, ketulusan mampu mengalahkan segala keegoisan, ambisi, dan keserakahan. Aku bersyukur suami yang aku cintai bisa kembali ke pelukanku. Dan aku sangat bahagia menjalani pernikahan. Terima kasih ya Allah. Susi, Bapak, ayo makan, kita ke dalam.